Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Racumin 0,75 TP, yang mana produk ini merupakan pabrikasi dari PT Bayer Indonesia dan dipromosikan oleh PT Dewa Grow Indonesia. Racumin 0,75 TP. Racumin ini adalah rodentisida antikoagulan berbentuk tepung yang berwarna biru untuk dicampur dengan umpan dengan tujuan untuk mengendalikan tikus sawah atau bahasa latinnya Ratus argentiventer dan tikus pohon dengan bahasa latin Ratus thiomanicus. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah kumatetralin 75% atau 0,75 TP dalam bentuk bubuk atau tracking powder. Sasaran utamanya adalah hama semua jenis tikus. Tikus sawah. Di Indonesia, kehilangan hasil akibat serangan tikus sawah diperkirakan dapat mencapai 200.000 sampai 300.000 ton per tahun. Usaha pengendalian yang intensif sering terlambat karena baru dilaksanakan setelah terjadi kerusakan yang luas dan berat. Oleh karena itu, usaha pengendalian tikus perlu memperhatikan perilaku dan habitatnya sehingga dapat mencapai sasaran. Tinggi rendahnya tingkat kerusakan tergantung pada stadium tanaman dan tinggi rendahnya populasi tikus yang ada. Tikus sawah atau Ratus argentiventer merupakan hama utama padi di Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkan cukup luas dan hampir terjadi setiap musim. Tikus menyerang semua stadium tanaman padi, baik pada fase vegetatif maupun fase generatif, sehingga menyebabkan kerugian ekonomis yang berarti. Tikus sawah sebagian besar tinggal di persawahan dan lingkungan sekitar sawah. Daya adaptasinya tinggi, sehingga mudah tersebar di dataran rendah dan dataran tinggi. Tikus suka menggali tanah untuk membuat liang agar dapat berlindung dan berkembang biak. Kemudian, membuat terowongan atau jalur sepanjang pematang sawah dan tanggul irigasi. Nah, ini contoh tikus ya, yang sedang makan padi juga dan juga sedang ada di rumput. Tikus sawah dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama, bagian punggung berwarna coklat muda, bercak hitam, perut, dan dada putih. Yang kedua, panjang kepala dengan badan 130 sampai 210 mm, ekor 120 sampai 200 mm, dan tungkai 34 sampai dengan 43 mm. Jumlah puting susu betina berjumlah 12 buah. Jumlah anak berkisar 2 sampai 18 ekor per induk sampai pada saat kelahiran. Yang kelima, masa bunting berlangsung dari 19 sampai 23 hari dan di atas 2 hari setelah melahirkan, tikus betina sudah mampu atau bisa kawin lagi. Yang keenam, tikus jantan siap kawin umur 60 hari atau 2 bulan dan tikus betina umur 28 hari. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu satu pasang tikus dalam setahun bisa menjadi banyak sampai dengan di atas 1000 ekor. Nah, ini contoh sistem kelahiran tikus ya, gambar dan juga gambar-gambar tikusnya ya. Contoh tikus yang menyerang sawah. Morfologi tikus. Bentuk morfologi tikus meliputi ada kepala, telinga, misai dan hidung, mata, kaki depan berjumlah 4 jari, kaki belakang berjumlah 5 jari, ada perut atau abdomen, badan berambut, dan ekor bersisik. Nah, ada contoh gambar di samping ya, sebelah kanan. Ada tikus. Nah, ini jenis tikus dan pola habitatnya yaitu perbedaan tempat hidup berdasarkan jenis tikusnya, yaitu yang pertama, tikus Norway, tikus coklat, tikus kapal dengan nama latin Ratus norvegicus. Penyebarannya secara kosmopolitan, yaitu kosmopolitan itu artinya spesies atau hewan yang hidup berkelompok dan juga sudah menyebar hampir di setiap wilayah. Membuat lubang selalu di drainase ya, area luar bangunan. Ia juga tikus atap, tikus rumah
bahasa Latinnya ratus-ratus. Penyebarannya juga kosmopolitan, membuat lubang jarang, di drainase tidak, area luar bangunan juga jarang. Yang ketiga, mencit, dengan bahasa Latin mus musculus, penyebarannya kosmopolitan, membuat lubang tidak, di drainase juga tidak, area luar bangunan juga tidak. Nah, itu contoh ciri jenis tikus dan pola habitatnya secara umum ya. Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama tikus. Yang pertama, tikus makan gabah atau benih yang baru di persemaian. Yang kedua, tikus memotong atau mencabut bibit yang baru tanam, sehingga banyak rumpun padi mati atau hilang. Yang ketiga, pada tanaman padi bunting atau berbuah, tikus memakan malainya. Yang keempat, tikus aktif merusak pada malam hari dengan ciri khas potongan kurang lebih 45 derajat. Dan yang kelima, pada kepadatan rendah, serangan bersifat acak, terutama pada bagian tengah petakan sawah. Nah, ini contoh petani dan juga tikus yang sedang menyerang padi ya. Cara pengendalian tikus. Yang pertama, penanaman secara serentak agar masa perkembangbiakan tikus menjadi singkat. Kedua, mengurangi ukuran pematang sawah, yaitu lebih kecil dari 30 cm. Ketiga, sanitasi lingkungan pertanaman dan tempat persembunyian tikus. Yang keempat, pemasangan pagar plastik dan bubu perangkap baik di persemaian atau di pertanaman. Yang kelima, pemanfaatan musuh alami atau predator alami seperti ular dan burung hantu. Yang keenam, melakukan geropoyokan dan pembongkaran sarang tikus. Yang ketujuh, pengumpanan beracun dengan rodentisida antikoagulan. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengomposan dengan belerang atau karbit pada saat fase generatif. Nah, ini contoh tindakan yang dilakukan dalam pengendalian tikus ya. Ada burung hantu, ada juga petani ya, dan juga dari Dinas Pertanian saat melakukan sosialisasi tikus. Fase pertumbuhan padi yaitu aplikasi yang tepat produk racumi 0,75 TP. Nah, kami sarankan di sini aplikasi tepat racumi 0,75 TP yaitu di aplikasi vegetatif dari persemaian atau pembibitannya dari 0 sampai 20 HSS atau hari setelah semai. Produk aplikasi racumin itu sudah bisa diaplikasi ya di pembibitan dengan tujuan antisipasi serangan tikus agar bibit tidak dimakan tikus. Dan selanjutnya di fase generatif, yaitu dari usia 35 sampai 100. Namun sering di usia ini ya, 75 sampai 100 atau sampai menunggu panen, sudah bisa diaplikasi racumi 0,75 TP ini dengan tujuan agar padi yang akan dipanen itu tidak dimakan tikus lagi. Hama tikus sawah. Tanaman padi dengan bahasa Latin Origa sativa merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia karena sebagian besar dari penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Permintaan akan beras terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia ataupun di dunia, dan terjadinya perubahan pola makanan pokok pada beberapa daerah tertentu dari umbi-umbian ke beras mengakibatkan tuntutan akan peningkatan dari budidaya tanaman padi. Padi merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang termasuk dalam famili Graminae. Optimasi produktivitas padi di lahan sawah merupakan salah satu peluang peningkatan produksi gabah nasional. Hal ini sangat dimungkinkan bila dikaitkan dengan hasil padi pada agroekosistem ini masih beragam antar lokasi. Padi sebagai salah satu pangan utama yang mengalami banyak hambatan dalam melakukan budidaya. Hambatan tersebut adalah adanya serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman, yang salah satunya adalah serangan hama tikus. Tikus sawah dengan bahasa Latin Rattus argentiventer merupakan salah satu spesies hewan pengerat yang mengganggu aktivitas manusia, khususnya petani. Menurut Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, tikus sawah merupakan hama utama
penyebab kerusakan padi di Indonesia yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi dari mulai persemaian sampai panen, bahkan sampai penyimpanan di lumbung. Hama tikus sangat sulit dikendalikan karena tikus memiliki daya adaptasi, mobilitas, dan kemampuan untuk berkembang biak yang sangat tinggi. Tikus atau rodentia berasal dari bahasa Latin, yaitu rodere, yang mempunyai arti mengerat. Jadi, tikus merupakan binatang pengerat. Oleh karena itu, kebiasaan tikus yang suka mengerat benda-benda di sekitarnya, maka tikus menjadi berperan sebagai hama di daerah pertanian maupun perkotaan. Selain itu, tikus juga mempunyai peran sebagai penyebar penyakit. Penyakit yang disebarkan oleh tikus antara lain adalah penyakit pes, leptospirosis, demam semak atau serup tipus, salmonophilis atau muntaber, dan radang otak. Taksonomi tikus sawah. Kingdom, Animalia, Phylum, Chordata, kelas Mammalia, Ordo, Rodentia, famili Muridae, genus Rattus, spesies Rattus argentiventer. Habitat dan penyebaran tikus. Tikus ditemukan hampir di seluruh belahan dunia. Meskipun banyak subfamili hanya bisa ditemukan di daerah tertentu, tikus tidak ditemukan di Antartika atau pada banyak pulau yang terletak di tengah samudera. Meskipun tidak satu pun dari mereka berasal dari Amerika, beberapa spesies, terutama tikus rumah dan tikus hitam, telah tersebar ke seluruh dunia. Tikus menempati berbagai ekosistem dari hutan tropis hingga tundra. Terdapat pula spesies yang hidup sepenuhnya di dalam tanah atau fosorial, di atas pepohonan atau arboreal, dan semi-akuatik. Namun, sebagian besar tikus merupakan hewan terestrial atau hidup di atas tanah. Makanan dan susunan gigi tikus. Berbagai kebiasaan makan ditemukan pada tikus, mulai dari spesies herbivora dan omnivora hingga spesies yang hanya mengkonsumsi cacing tanah, spesies jamur, atau serangga air tertentu. Kebanyakan generasinya mengkonsumsi bahan tumbuhan dan invertebrata kecil. Tikus yang hidup di daerah subtropis sering menyimpan benih dan bahan tanaman lainnya untuk konsumsi musim dingin. Tikus memiliki mulut yang mengandung Sciurocnaphtous dan diastema. Tikus tidak memiliki gigi taring dan gigi premolar. Tikus biasanya memiliki 3 gigi geraham, meskipun terkadang ditemukan pula yang hanya memiliki 1 atau 2 gigi geraham. Dan sifat geraham bervariasi menurut genus dan kebiasaan makanan. Reproduksi tikus. Beberapa spesies tikus merupakan hewan yang sangat sosial. Namun, ada pula yang soliter. Betina biasanya beranak beberapa kali setiap tahunnya. Di daerah yang hangat, perkawinan mungkin terjadi sepanjang tahun. Meskipun rata-rata usia hidup dari kebanyakan generasi pada umumnya kurang dari 2 tahun. Tikus memiliki potensi reproduksi tinggi dan populasinya cenderung meningkat dengan cepat dan kemudian menurun secara drastis ketika sumber makanan telah habis. Ini sering terlihat dalam siklus hidup tikus 3-4 tahun. Ada 6 jenis tikus. Yang pertama, mencit dengan bahasa Latin Mus species. Yang kedua, tikus rumah, bahasa Latin Rattus rattus. Yang ketiga, tikus got, bahasa Latin Rattus norvegicus. Yang keempat, tikus sawah dengan bahasa Latin Rattus argentiventer. Yang kelima, tikus wirok dengan bahasa Latin Bandicota species. Dan yang terakhir keenamnya itu celurut atau shrew species, yang sering disebut sebagai tikus. Sesungguhnya bukanlah termasuk golongan hewan pengerat, melainkan hewan pemangsa serangga atau insektivora. Beberapa spesies tikus dikenal sebagai hama tanaman yang cukup merugikan. Contohnya adalah celurut. Berikut
5 cara pengendalian hama tikus. Yang pertama, aplikasi umbi gadung, yaitu dengan cara tumbuhan yang efektif ini mampu mengendalikan hama tikus. Perlakuan rodentisida gadung blok dan beras yang dicampur ekstra gadung lebih efektif dalam menarik tikus untuk mengkonsumsi dibandingkan dengan umpan ekstra gadung dengan konsentrasi 25%. Yang kedua, aplikasi rempah-rempah. Ini sangat efektif sebagai repelen pada tikus. Pada pengujian repelensi di arena, campuran dari cabai rawit merah, bawang putih, dan merica merupakan repelen yang efektif untuk mengusir tikus. Sedangkan untuk perlakuan di laboratorium, bawang putih merupakan repelen yang paling efektif. Yang ketiga, penggunaan perangkap untuk pengendalian tikus rumah pada habitat permukiman merupakan metode yang sederhana, mudah untuk diaplikasikan, dan aman serta tidak berisiko terhadap lingkungan. Dan yang keempat, memelihara jangkrik dapat dilakukan untuk mengusir tikus. Suara jangkrik ini akan sangat mengganggu pendengaran tikus karena tikus tidak suka area ramai serta bising. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan aplikasi rodentisida atau racun tikus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sumber Wikipedia.org. Keunggulan Racumin 0,75 TP, yaitu Racumin 0,75 TP ini merupakan jenis racun yang dapat dicampur dengan umpan yang sangat efektif dan disukai oleh tikus karena yang pertama, racumin ini mudah diaplikasikan. Yang kedua, aman bagi hewan peliharaan, yaitu apabila termakan oleh hewan, maka tidak mati. Dan yang ketiga adalah tidak menyebabkan jera umpan pada tikus. Ada 2 cara aplikasi produk Racumin 0,75 TP, yaitu cara 1, aplikasi cara langsung, yaitu taburkan bubuk racumin langsung pada lubang atau sarang tikus. Maka tikus akan kontak dan menelannya pada waktu tikus lagi grooming atau membersihkan diri, dan bubuk racumin ini akan terbawa di kaki bulu tikus saat melakukan grooming atau pembersihan diri. Cara yang kedua yaitu aplikasi dengan cara dicampur dengan umpan, yaitu langkah-langkahnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 1 bungkus racumin 0,75 TP kemasan 20 gram. Yang kedua, 400 gram atau 2 gelas kecil. Umpan yang diperlukan, jenis umpan yang diperlukan seperti jagung, padi, ikan teri, beras, dan udang rebon. Yang ketiga, minyak makan 4 ml atau setengah sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk hingga semua jadi berwarna biru. Ada juga sawahnya. Pakai wadah seperti bambu, pipa atau pipa kertas. Gratis, tapi cuma Kemudian umpan dimasukkan ke dalam agar terhindar dari hewan non-target. Lalu tempatkan umpan pada tempat yang sering dilalui tikus. Lihat atau tandai jejaknya seperti jejak kaki, kotoran, sarang, dan tempat yang sering dilalui tikus. Cara aplikasi produk Racumin 0,75 TP. Yang pertama, gunakan sarung tangan agar umpan tidak terkontaminasi bau manusia, sebab tikus indera penciumannya sangat sensitif sehingga tidak menyukai bau manusia. Yang kedua, taruh 1-2 blok pada tempat yang sering dilalui tikus atau terdapat kotoran tikus. Kotoran tikus menandakan bahwa itu pasti sering dilalui tikus, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga yaitu ganti umpan, lalu pindahkan apabila belum termakan tikus. Ulangi pemberian umpan ini sampai tidak ada gejala serangan tikus. Sarannya yaitu peletakan umpan dilakukan 1 kali 1 hari atau 1 kali setiap hari biar manjur. Petani yang hendak mengaplikasikan atau akan memakai produk Racumin 0,75 TP, maka kami sarankan hendaknya memakai APD
atau alat pelindung diri. Yang dibutuhkan adalah yang pertama, baju lengan panjang, yang kedua, celana panjang, ketiga, masker, empat, sepatu boot, dan yang terakhir adalah memakai sarung tangan PPC sepanjang siku. Waktu aplikasi Racumin 0,75 TP yaitu yang pertama, pada masa pembibitan, persemaian, atau pembenihan pas awal tanam, yaitu pada padi umur 0-20 hari setelah semai, dengan tujuan untuk antisipasi serangan tikus di awal musim tanam padi. Yang kedua yaitu pada masa padi mulai menguning atau masak, dengan padi umur 90-120 hari setelah tanam, atau 3-4 bulan menunggu padi panen. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.